Assalamualaikum, hai halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Alhamdulillah bisa kembali lagi menyapa kalian melalui video-video ini. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, amin. Nah seperti biasa, aku di sini akan share kegiatan aku sebagai ketua DPR di rumah aku. Tapi kalau dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia bahkan itu aku masih anggota DPR lah ya, alias anggota dapur. Jadi kita tuh semuanya termasuk anggota DPR ya Mak. Nah jadi hari ini aku udah di kantor aja nih Mak. Kantor kita di mana lagi kalau bukan di dapur ya Bun. Hari ini aku masaknya yang simple-simple aja ya Bun ya. Untuk sarapan anak-anak itu aku bikinkan nasi goreng. Nah terus untuk bekal si kakak sama untuk makan siang nanti aku cuman bikin satu menu, itu masak semur ayam aja. Nah kali ini aku lagi masak semur ayam dulu gitu ya. Aku tumis dulu bumbunya gitu ya Bun ya, biar nanti pas masukin ke wadah bekal tuh nggak terlalu panas ya Bun ya. Nah ini bumbu dasarnya basic aja Bun. Kebetulan aku udah ada stok bumbu dasar kuning, jadi tinggal satset aja masaknya gitu kan. Nah udah ditumis bumbunya, baru deh aku masukkan bumbu aromatiknya, daun salam. Nah jadi jangan lupa tuh ngucap salam pas kita masak, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan ya. Nah kebetulan di sini aku 2 lembar masukin daun salamnya, jadi salamnya 2 kali Bun. Nah terus jangan lupa juga pakai batang serai. Nah kalau semur ayam nih menu favorit anak-anak ya Bun ya. Jadi kalau misalkan aku masak semur ayam itu biasanya nggak sampai untuk sore hari. Paling makan siang itu mungkin sorenya udah masak lagi gitu ya Bun ya. Karena memang anak-anak itu sesuka itu sama semur ayam. Nah kalau misalkan Pak suami itu ngikut aja, apa yang aku masak itu dia makan gitu. Jadi dia itu nggak ribet, nggak rewel gitu ya, nggak minta ini, nggak minta itu. Jadi aku tuh lebih masaknya tuh lebih mudah, lebih simple gitu kan ya. Untuk satu menu itu bisa untuk seluruh keluarga gitu. Tapi ada juga kadang harinya tuh dia mau request ini, request itu gitu ya. Jadi aku juga nggak masalah, karena kan setiap orang kan nafsu makannya itu kan kadang kan pengen makan ini, pengen makan itu gitu kan. Jadi kalau sesekali sih aku juga nggak masalah sih. Jadi untuk saat ini alhamdulillahnya kalau aku masak itu untuk satu menu atau 2-3 menu gitu ya, itu bisa untuk satu keluarga sih Bon. Kalau kalian gimana? Apa kalian itu harus masak lebih dari beberapa menu gitu kan untuk masing-masing anak ataupun Pak suami yang beda-beda selera makannya gitu kan? Yang satu minta ini, yang satu minta itu. Kalaupun begitu, kalian adalah bunda-bunda yang hebat ya Bun ya, karena akan selalu melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Apalagi hanya soal masakan gitu kan ya Bun. By the way, kalian masak apa nih Bun hari ini? Tulis di kolom komentar dong. Kali aja salah satu masakan kalian itu akan jadi menu aku juga gitu. Nah lanjut ke masakan. Ini aku udah masukin kecapnya dulu. Abis masukin kecap, aku masukkan ayamnya. Nah ini tuh aku tuh kayak ragu-ragu gitu ya, mau berapa potong gitu masukin ayamnya gitu ya Bun ya. Nah untuk ayamnya ini adalah ayam ungkapan yang kemarin nih Bun ya. Nah udah ayamnya dimasukin baru deh aku kasih airnya Bun. Kuahnya sengaja aku banyakin ya Bun, karena memang anak-anak di rumahku tuh suka kuah yang banyak. Jadi kalian jangan heran kalau setiap aku masak itu pasti kuahnya itu banyak. Apalagi kalau untuk yang masak sayur gitu ya, kuahnya pasti aku banyakin karena memang anak-anak itu suka makan yang berkuah. Nah palingan kalau misalkan untuk yang makan kering gitu ya, itu makan nasi sama ayam crispy atau ayam KFC gitu ya, atau mungkin makan pecel ayam gitu. Nah jadi mereka kalau makan begitu ngerti makan yang nggak berkuah gitu ya, atau nasinya kering aja gitu. Kalau untuk yang ada kuahnya pasti piring mereka itu banjir kuah gitu ya Bun ya.
Lanjut ke masakan. Nah ini aku tambahkan garam, terus MSG atau micin gitu ya. Kadang juga itu aku masak pakai kaldu jamur, cuman itu tergantung masakannya apa gitu. Sama juga kayak micin itu aku tergantung masakannya apa. Walaupun sebenarnya micin sama kaldu jamur tuh sama aja sih bun ya. Nah untuk kaldu ayam sama kaldu sapi dulu aku sering banget pakai itu, tapi sekarang jarang. Ya itu balik lagi tergantung ke masakannya apa. Tapi kalau misalkan untuk aku dadar telur itu pakai kaldu ayam atau kaldu sapi gitu. Jadi di rumah tetap stok kaldu ayam, kaldu sapi, tapi aku itu belinya yang renteng gitu ya bun ya. Nggak satu renteng sih aku belinya, paling beberapa bungkus aja gitu. Karena jarang juga kan dipakai gitu kan. Yang paling sering aku beli atau stoknya agak lebih banyak itu kayak kaldu jamur, garam gitu ya, sama micin. Micin itu juga paling sebulan atau 2 bulan gitu baru habis ya bun ya, karena aku makainya sedikit aja. Semurnya udah mateng, jadi sambil nunggu semurnya nggak terlalu panas begitu masukin ke wadah bekal. Jadi ini aku bikin sarapan dulu. Nah ini aku bikin nasi goreng mentega ya. Tadi aku udah masukin bumbunya karena memang di rumah itu aku alhamdulillah rajin untuk stok bumbu dasar, karena kan aku tuh punya anak yang agak rapet ya, yang nomor 2 sama 3 itu. Jadi kalau nggak bikin stok itu kayaknya lebih ribet aja gitu, harus blender dulu atau misalkan harus bikin bumbunya dulu gitu kan. Kalau udah ada stok tuh kan gampang, tinggal kita masukin aja, tumis, udah deh masukin campuran-campuran lainnya gitu kan ya bun ya. Jadi stok bumbu dasar itu sangat membantu aku sih bun yang punya anak kecil-kecil gitu. Nah ini setelah masukkan wortelnya aku masukin kacang panjang, aku potong pendek-pendek gitu. Terus aku kasih garam dulu, kasih kaldu jamur ini ya. Terus aku aduk-aduk. Nah kali ini juga aku nasi gorengnya pakai kecap juga. Aku masak tuh sesuai selera anak-anak aja ya bun ya, karena kebetulan anak-anak di rumah tuh suka makan nasi goreng yang ada kecapnya, ya udah aku turutin gitu. Nah untuk lauk nasi gorengnya aku dadarkan telur aja. Di sini aku dadar telurnya 2 aja ya, cukup lah ya untuk sarapan. Terus ada sisaan sosis gitu, jadi aku goreng sosis juga. Nah ini dia sosisnya, dikit banget kan. Gak apa-apa lah ya. Nah ini aku lanjut untuk bikin bekal kakak ya, untuk masukin ke wadah-wadahnya gitu kan. Ini yang wadah warna hijau itu, yang kotak itu aku mau isi nasinya dulu. Terus nanti untuk semurnya itu beda tempat lagi. Kalau teman-teman ada yang nanya kok dikit banget bun ngasih ayamnya, emang sengaja aku kasih sedikit, cuma 1 potong aja, karena kakak itu istirahatnya nggak lama gitu ya. Kadang juga kalau bekal itu dia nggak habis bukan karena nggak mau atau nggak mau dihabiskan gitu kan ya, cuma tuh dia katanya tuh nggak terkejar sama waktunya, tahu-tahu aja udah bel masuk gitu kan. Dia suka ngomel, bun kenapa sih ini bel istirahatnya cepet banget, kakak tuh biasanya baru mau 2 suap atau 3 suap makan gitu kan, udah ini aja, udah bel masuk aja katanya gitu. Nah itu alasan kenapa aku kasih lauknya tuh nggak banyak gitu. Nah ini aku lanjut untuk nyalin semurnya ke dalam panci yang kecil kayak gini ya bun ya. Jadi nanti tinggal dipanaskan aja kalau mau makan siang. Lanjut lagi ke bekal kakak. Ini nasinya sama semurnya aku kasih bawang goreng. Jadi kalau nanti kakak pas buka bekalnya tuh wangi gitu kan ya. Dan kakak juga suka sih bawang goreng. Abis itu baru deh kita tutup, terus packing masukin ke tas bekalnya. Sama air putihnya jangan lupa. Bekal kakak udah beres, sekarang kita lanjut ngasih sarapan ke anak-anak. Jadi sebelum kakak berangkat sekolah itu aku suapin si kakak, sekaligus juga mau suapin si abang dan si dedek gitu. Jadi sambilan gitu ya bun ya. Nah ini lanjut untuk kegiatan di siang hari itu, aku lagi lipat-lipat pakaian si dedek. Sekaligus ini aku mau nyusunin
pakaiannya di lemarinya gitu. Dan untuk pakaian yang lagi aku susun ini adalah pakaian hariannya si Dedek sama baju tidurnya ya. Sengaja pakaiannya aku susun seperti ini biar muatnya agak lebih banyak ya bun ya. Karena untuk kapasitas ini di ukuran dari lemarinya ini kan nggak terlalu besar ya bun ya. Jadi pandai-pandai kita aja untuk ngakalin supaya muatnya lebih banyak pakaiannya biar masuk semuanya gitu. Untuk lemari Hello Kitty ini itu khusus pakaian si Dede aja. Nah untuk pakaian si abang sama si kakak itu ada lemari plastik di sebelahnya itu. Nah itu kan ada kelihatan tuh kan bun. Nah untuk selanjutnya ini aku lagi nyusunin diapersnya anak-anak. Karena kebetulan baru dibeli juga tadi stok di rumah itu kan sisa satu tuh kan. Nah itu punya si abang. Kalau punya si Dede itu udah habis sama sekali stoknya. Jadi aku belikan ini, aku coba pampers dari Makuku ya bun ya. Sebelumnya aku pakai pampersnya Mom Baby atau Meris gitu ya bun ya. Tergantung cari yang murahnya tapi kualitasnya lumayan bagus gitu kan. Nah kebetulan tadi aku ke minimarket, mbak-mbaknya tuh nawarin Makuku, katanya ini bu bagus katanya kan gitu kan. Emang aku dengar sih Makuku tuh bagus, cuman karena selama ini tuh aku udah PW sama si Mom Baby ataupun Meris, jadi malas mau coba yang lain gitu kan. Terus aku lihat-lihat juga itu kan ada testernya gitu kan, kayaknya Makuku nih boleh dah aku coba gitu kan. Nah ini Makuku ukuran L buat si abang sama yang ukuran M buat si Dede gitu. Ini tipis banget sih bun, tapi ternyata pas aku coba waktu anak-anak tuh kan kencing gitu kan ya. Itu isinya nggak ngeluber-ngeluber lah, masih bagus. Aku ini sih recommended sih Makuku. Kebetulan juga tadi promo. Ukuran L isi 26 pieces sama ukuran M 28 pieces itu harganya 48.000 aja. Murah ya bun ya, boleh tuh dicoba. Nah kayaknya ini adalah kegiatan terakhirku ya bunda-bunda. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton videoku. Semoga video yang aku hadirkan ini bisa memotivasi kalian dan juga menginspirasi, terus bermanfaat buat kalian dan juga aku pastinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.